Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Aziza dengan NIM 206510057. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab 4 mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, di sini terdapat 4 materi yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama penjelasan mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian, lalu yang kedua adalah jenis-jenis anggaran, lalu pembuatan anggaran untuk evaluasi kerja, dan yang terakhir yaitu intensif moneter dan non-moneter. Penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tak terpisahkan. Perencanaan melihat ke masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Perbandingan ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan tujuan masa depan yang diinginkan. Jadi, perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Kelebihan yang didapat dari anggaran atau bisa juga disebut dengan manfaat, yaitu yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuat keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Pembuatan anggaran. Anggaran berkelanjutan atau continuous budget adalah anggaran 12 bulan yang terus berjalan. Bila 1 bulan telah dilalui, 1 bulan di masa depan ditambahkan ke dalam anggaran, sehingga perusahaan selalu memiliki rencana 12 bulan ke depan. Keuntungan dari anggaran berkelanjutan adalah dapat memaksa manajer untuk selalu melakukan perencanaan secara konstan. Anggaran induk terbagi menjadi dua, yaitu anggaran operasi dan anggaran keuangan. Anggaran operasi atau anggaran operasional adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi. Lalu yang kedua adalah anggaran keuangan atau financial budget, memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar serta posisi keuangan keseluruhan. Arus kas masuk dan keluar yang direncanakan terdapat dalam anggaran kas. Pembuatan anggaran operasi. Anggaran operasi terdiri dari laporan laba rugi yang dianggarkan serta beberapa data pendukung, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran harga pokok penjualan. Selanjutnya kita akan membahas anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget memuat kuantitas dan harga dari semua produk yang diperkirakan akan terjual. Dan di sini terdapat contoh, Kalblok adalah produsen balok dan pipa beton. Contoh 1 merupakan contoh dari anggaran penjualan untuk produksi balok beton. Untuk mempermudah kita asumsikan, Kalblok hanya memiliki satu produk, yaitu balok standar yang berukuran 8x8x16. Nah, di sini sudah terdapat format dari anggaran penjualan untuk tahun yang berakhir. Bisa diperhatikan, dalam anggaran penjualan terlihat bahwa penjualan Kalblok berfluktuasi setiap musim. Kebanyakan penjualan 75% terjadi pada saat musim semi dan musim panas. Perhatikan juga, anggaran memuat perkiraan kenaikan penjualan dan harga jual pada permulaan musim panas dari $70 menjadi $80. Karena perubahan harga tersebut, harga rata-rata digunakan dalam kolom yang menguraikan aktivitas total selama setahun. Dan cara mendapatkan nilai rata-rata dalam setahun adalah $12.000 dibagi 16.000 unit sama dengan $75.
Anggaran produksi atau production budget memberikan perakiraan produksi dalam unit untuk memenuhi perakiraan penjualan dan persediaan akhir yang dikehendaki. Persediaan awal melengkapi perakiraan produksi. Untuk menghitung jumlah unit yang diproduksi, diperlukan data jumlah unit yang dijual dan jumlah unit pada persediaan awal dan akhir. Untuk mencari unit yang diproduksi menggunakan rumus, unit penjualan yang diharapkan ditambah unit persediaan akhir dikurang unit persediaan awal. Dan di sini sudah tertera contoh format dari anggaran produksi. Anggaran bahan langsung. Anggaran pembelian bahan langsung atau direct material budget menyatakan pembelian yang perlu dilakukan sepanjang tahun atas setiap jenis bahan baku untuk memenuhi produksi dan persediaan akhir yang dikehendaki. Setelah perakiraan penggunaan bahan dapat dihitung, bahan yang dibeli dapat ditentukan dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut. Pembelian sama dengan bahan langsung untuk diproduksi ditambah persediaan akhir bahan langsung yang diinginkan dikurang persediaan awal bahan langsung. Anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran overhead. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan total jam tenaga kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam anggaran produksi. Sedangkan anggaran overhead atau overhead budget memperlihatkan semua biaya tidak langsung yang diharapkan dalam proses produksi. Anggaran overhead dapat dipecah menjadi komponen tetap dan variabel untuk mempermudah penyusunan anggaran tersebut. Anggaran beban penjualan dan administrasi menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi, sebagaimana halnya dengan overhead. Beban penjualan dan administrasi dapat dibagi menjadi komponen tetap dan variabel. Beban yang bervariasi dengan aktivitas penjualan mencakup komisi penjualan, biaya pengangkutan, dan perlengkapan. Sedangkan anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca, juga merupakan masukan penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan merupakan harga yang diharapkan untuk barang yang dijual. Laporan ini terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Pembuatan anggaran kas. Anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan yang tersusun sebagaimana biasanya. Anggaran kas, anggaran neraca, anggaran pengeluaran modal. Penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran merupakan alat pengendalian suatu pengusaha yang bermanfaat untuk keperluan suatu perusahaan. Perlu diperhatikan dua hal penting, yaitu menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan serta membandingkan dengan hasil yang aktual, dan mempertimbangkan dampak pada anggaran itu terhadap manusia. Anggaran statis. Anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Karena anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas tertentu. Anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Sedangkan anggaran fleksibel, anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. 3 kegunaan utama yaitu dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu. Dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Dimensi perilaku dari penganggaran. Anggaran seringkali digunakan untuk menilai suatu kinerja para manajer. Baik bonus, kenaikan gaji, dan promosi ditentukan oleh kemampuan manajer dalam mencapai atau melampaui tujuan yang ditentukan. Perilaku positif terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi. Perilaku difungsional merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi. Umpan balik terhadap kinerja secara berkala. Dengan memberikan laporan penilaian kriteria secara berbeda dalam waktu menjadikan mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan. Dapat mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana bila perlu. Insentif moneter dan non-moneter.
Individu termotivasi tidak hanya oleh hadiah. Selain faktor ekonomi, individu termotivasi oleh jaringan kompleks dari psikologi serta faktor sosial. Hal yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi para manajer agar menyerahkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif ini dapat bersifat negatif maupun positif. Insentif negatif menggunakan ancaman hukuman untuk memotivasi, sedangkan insentif positif menggunakan hadiah. Penganggaran partisipatif memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran. Dalam hal ini, penekanan dilakukan pada pemenuhan tujuan secara umum, bukan pada setiap anggota. Penganggaran partisipatif memiliki 3 masalah, yaitu penetapan standar FANAC yang dapat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, memasukkan slack dalam anggaran atau mengamankan anggaran, dan partisipasi semu. Jenis-jenis anggaran lainnya. Yang pertama, anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang. Pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasikan setiap jasa serta kualitasnya yang akan dijual. Karena tidak mempunyai persediaan barang, jadi jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual. Jenis anggaran lain yang terakhir adalah penganggaran dasar nol atau zero base. Penganggaran ini merupakan sebuah pendekatan alternatif. Operasi yang sedang berlangsung dianalisis dan kelangsungan kegiatan atau operasi dipertimbangkan atas dasar kebutuhan atau kegunaan bagi organisasi. Beban untuk membuktikan kegunaan pengeluaran uang diberikan kepada setiap manajer, setiap subunit dalam setiap perusahaan, memulai dari awal dan menyusun berbagai anggaran untuk setiap paket keputusan yang sedang dipertimbangkan. Sekian video dari saya mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.